Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan dari 7 saham ya. Saya ingin mereview atau sekaligus mengulas dan melihat bagaimana pergerakan dari 7 saham ini. Oke, jadi sebelum ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke, untuk yang pertama yang akan saya lihat adalah saham EXCL. Kalau dari XCL ini sendiri ternyata dia sudah kembali mantul lagi ya dari area retestnya. Berarti ini saya hapus aja agar tidak terlalu semak ya. Jadi ini adalah garis support resisten yang lampau ya. Di sini sudah nggak guna, sini juga udah nggak guna. Oke, sekarang kita fokus dengan garis support resisten yang baru, dimana ini kemarin adalah dia ketika dia turun ya di sini garis agak candle bergerak turun nge-breakdown garis MA50-nya, dan di sini juga ada area resisten dan support sebelumnya dan kemudian turun, dan ketika berjumpa dengan garis ini di sini di harga 2860 ini, dimana itu adalah area support sebelumnya dan kemudian di breakdown juga, dan sekaligus garis MA 200-nya yang warna merah ini juga di breakdownnya. Kemudian di sini dia kembali ya sampai ke area sini di area batas atas 2590 dan batas bawahnya 2530 ya. Jadi di sini ekornya menyentuh harga 2530 dan kemudian naik. Dan kemudian di candle yang ini dia mantul ya, mantul naik terusan dan kemudian turun lagi dan naik lagi sampai ke area sini. Berarti ini area sini akan saya buat area aja. Biar lebih mengkonfirmasi ya, di sini saya buat seperti ini aja. Oke, jadi kita bisa temukan antara support dan resistennya. Oke, maka ini adalah areanya. Jadi di sini dia akan bergerak sideways di area sini. Nah, di sini kemarin ketika dia menyentuh area sini dan membentuk pola inverter hammer yang di atas ini, dan kemudian dia turun terus, dan kemudian hari ini ada pantulan di sini ya. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya apakah masih bisa untuk kita masuk atau enggak. Hari ini closingnya di 2680 ya, dan dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 2510 ya, dengan kalau kita masuk di harga 2680 berarti bisa dibilang risk reward kita 1:1 ya, jadi hampir sama, di mana wilayah take profit kita juga 6,34%, di mana di sini ya di area sini, di mana itu adalah area support dan resisten sebelumnya, dan kemudian tingkat cut loss kita sama 6,34% ya, di harga cut lossnya 2510 dan resisten kita di harga 2850. Tentunya itu adalah resisten terdekatnya, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways seperti ini di dalam kotaknya ini. Seperti ini ya. Oke, jadi sekarang bisa dibilang posisi yang bagus ya untuk kita masuk, dan kita lihat apakah dia ternyata nanti bisa nge-breakout area sini. Jadi misal dia closingnya di atas area sini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa akan sampai ke area resisten selanjutnya, di mana di sini ada jajaran resisten, dan di sini juga sempat menjadi area support ya, di sini support, di sini support. Oke, jadi kalau bisa maksimal sampai ke area sini, misal di harga 3050, dengan presentasi kita akan dapat sekitar 13,81% dari saham XCL ini. Oke, tentunya saham ini sendiri kalau dari tren jangka panjangnya sebenarnya masih dia udah di fase apa ya istilahnya? Di fase weakness-nya ya, bisa dibilang. Di sini dia naik dan kemudian di sini ada ada apa ya istilahnya? Ada distribusi juga, bisa dibilang ada distribusi sebelum mendekati area sini, dan kemudian dia sudah di markdown ya, jadi harganya sudah diturunkan. Dan tetapi di sini kita tetap bisa bermain dulu di area sini ya, jadi bisa dibilang secara tren jangka panjangnya saham ini sudah jelek ya, sudah jelek, di mana di sini candle bergerak di bawah garis MA50 dan MA200 ya, sehingga di sini akan memungkinkan garis MA50-nya ini akan memotong garis MA200 sehingga dia akan membentuk pola dead cross ya, di mana garis yang lebih kecil atau MA50 akan memotong garis MA200-nya, menandakan trennya akan downtrend ya, seperti itu. Oke, jadi kita tetap untuk tektok masih aman ya untuk saham XCL untuk tektok. Jadi kalau kita masuk sekarang dengan harapan kita bisa sampai ke resisten ini. Ke resisten ini anggap aja tadi di ekornya ya.
Di area sini misal di harga 2850, di mana ini adalah area support resistance sebelumnya, dengan harapan kita dia akan bergerak sideways terlebih dahulu di area ini. Tentunya kalau dia nanti ternyata kita masuk dan ternyata dia ngejebol area sini, di mana batas bawahnya adalah harga 2530, kita bisa keluar dulu ya, di mana dia emang berarti sudah benar-benar mengkonfirmasi dia akan bergerak downtrend ya, di mana dia ngejebol juga area pantulannya ini, di mana di sini berarti sudah ada dua pantulan support ya, di sini support dan di sini support. Nah, apakah dia nanti bisa sampai ke area resisten ini ataukah, dan itu juga kita lihat nanti apakah sampai ke resisten ini dia nge-breakout atau dia kembali reject lagi dan tertahan lagi di area sini, atau lanjut bablas turun ke bawah ya untuk saham XCL ini. Oke, kalau di sini juga kalau dari RSI-nya dia baru aja terbentuk pola golden cross ya, di mana garis ungu sudah memotong garis kuning dan sudah mendekati area resisten area 50-nya ini ya, di mana ketika sebelumnya ketika menyentuh area 50 ini, dan sama seperti pola sebelumnya di sini adalah area 50-nya, bisa kita lihat ya di sini. Sini dan di sini sama ya. Jadi kelihatan ya, sama di sini ketika dia menyentuh area 50 dan di sini juga menyentuh area ini, area resisten. Dan apakah nanti ketika dia menyentuh area sini sama ya seperti pola sebelumnya. Jadi di sini juga akan sampai ke sini dan kemudian kembali reject lagi ke bawah. Nah, seperti itu ya untuk dari RSI-nya. Jadi harapan kita ketika kita masuk sekarang dengan risk reward 1:1, masih ada harapan dia akan atau minimal kita dapat sekitar 6,34% ya dari saham XCL. Tentunya kalau dia berhasil breakout lagi dari area sini, tentunya lebih menarik lagi ya. Jadi di mana fase dia ingin downtrend, sebelumnya ingin downtrend, tapi dia akan kembali bergerak uptrend ya istilahnya kalau dia sudah breakout dari area sini, di mana kalau di sini misal di harga 2900 aja dia berarti sudah harganya sudah di atas garis MA 50-nya ya. Jadi candle-candle akan bergerak di atas garis MA 50 lagi, dan kemudian kalau konsisten berada di atas garis MA 50-nya lagi, maka garis MA 50 juga akan terbentuk atau membentuk pola naik ke atas ya, dimana di sini dia polanya turun, dan kemudian kalau candle bergerak di atasnya, maka garis MA 50 akan naik lagi ke atas dan akan nggak jadi atau akan memotong lagi garis MA 200-nya ya, ketika dia sudah nge-breakdown ke bawah, kemudian akan dipotong ke atas. Jadi ada kemungkinan akan terbentuk pola golden cross lagi ya kalau candle bergerak di atas garis MA 50-nya nanti. Oke, selanjutnya ada saham SMDR. Oke, di sini SMDR ini kalau secara tren jangka panjang ya, di sini masih strong uptrend ya, di mana garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle kuat masih sangat-sangat kuat berada di atas jauh garis MA 50-nya. Dan di sini juga saya buatkan dari menggunakan Fibonacci ekstensi ya, di mana area 1550 ternyata dijebolnya juga, dan sekarang dia hari ini naik sekitar 9,15% dari saham SMDR ini. Dan dia naik terus ya di sini. Nah, jadi harapan kita selanjutnya untuk SMDR ini adalah sampai target 1805 ya, dari berdasarkan perhitungan Fibonacci ekstensi. Oke, seperti itu. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Kalau kita masuk di sini, misal di harga penutupan hari ini, dan cut loss kita di bawah sini aja, atau di sini udah, di sini aja. Cut loss kita di bawah sini, misal di bawah harga 1550 adalah harga 1540, itu udah sekitar hampir 11% ya, dengan harapan resisten kita sampai ke sini. Oke, berarti sini berarti kurang bagus ya, dimana untuk cut loss-nya sendiri ternyata kita sudah lebih dari 10% dan resisten kita juga lebih kecil dibandingkan area cut loss kita ya. Jadi untuk saya sarankan kita tunggu aja dia kembali turun lagi ke harga, atau kita lihat nanti di harga 1805 ini apa yang terjadi ya. Kalau dia breakout, kita bisa ambil buy on breakout di sini. Misal kita dapat di harga 1825 ya, dan cut loss satu tik aja di bawah area sini, dan harapan kita sampai ke Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 2215 ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau dia nggak berhasil breakout di sini, misal tertahan di sini, kita bisa tunggu aja dia kembali retest ke bawah sini ya. Misal ke harga 1550 atau ke harga 1600 lah, seperti itu. Jadi itu gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Misal di sini kita masuk di harga 1600 ya, misal cut loss kita satu tik aja di bawah sini, jadi udah cuman hanya sekitar 4% ya, dimana sebelumnya kita persentase cut loss kita adalah hampir 11%.
dan resisten kita jadi sekitar 12%. Kalau ternyata dia nanti ketika menyentuh harga 1805 dan kemudian dia mental atau reject, kita bisa jemput di bawah-bawah sini. Gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah resisten kita. Akan tetapi kalau ternyata dia nggak turun, nggak reject, dia nggak breakout, kita bisa gunakan buy on breakout di area sini, misal di harga 1815 misalnya, dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya, resisten Fibonacci ekstensinya di harga 2215 ya, dengan persentasi kemungkinan adalah sekitar 22% dari saham SMDR ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri kita lihat di sini sudah mendekati atau malah udah nge-breakout ya. Oke, di sini udah nge-breakout ya, di mana di sini sebelumnya di sini apa yang sini aja ya. Kalau yang ini dia di sini dia sampai ke area 83. Oke, berarti dia di sini sudah mendekati area resisten juga ya. Jadi apa kita lihat apakah akan sama dari seperti RSI sebelumnya ketika dia menyentuh area 83 di sini ya, di sini ya. Di sini RSI-nya di menyentuh area 83,40 dan kemudian di sini kalau dari candlenya dan kemudian dia kembali retest ya, kembali retest ke bawah. Dan di sini juga di sini di area 78 dan di sini ya candlenya, dan kemudian dia turun langsung kembali retest lagi di sini juga ketika dia menyentuh area 77 di candle yang ini, dan kemudian dia retest lagi. Apa kita lihat aja nanti di sini apakah dia sama seperti pola-pola sebelumnya sampai ke harga di sini. Berarti kalau dia menyentuh area 83 berarti di sini dia menyentuh area atau harga 1805 ya. Nah, apakah dia kembali reject lagi ya? Apakah jadi kalau sama seperti pola-pola sebelumnya, kita bisa tunggu di sini ya, ketika dia kembali retest lagi ke area supportnya, misal mendekati area 1550-nya dari saham SMDR ini kalau mau punya ya, kalau yang belum punya dan ingin beli. Nah, kalau untuk tren jangka panjangnya sendiri yang kalau sekarang masih hold jangka panjang, selagi candle-candle masih konsisten solid di atas garis EMA 50-nya berarti masih aman ya, masih bisa kalian hold terus sampai mentoknya dia akan kemana untuk saham SMDR ini. Tapi kalau dia sudah ngejebol garis EMA 50-nya berarti ada indikasi awal bahwa dia akan membentuk pola downtrendnya di mana sudah banyak taking profit ya. Oke, selanjutnya akan kita lihat saham ITMG yang hari ini dia adalah ex-date-nya. Ternyata dia hari ini langsung open dan closingnya di satu harga aja ya. Opennya di harga 26.825, tertingginya 28.625. Ini ya, saya baca yang sini ya. Tertingginya 26.825 dan terendahnya 26.825 dan closingnya juga 26.825. Jadi bisa dibilang dia open dan closingnya ARB ya. Oke, seperti itu, dimana hari ini adalah hari ex-date-nya ya. Oke, seperti ini. Tapi kalau secara trendnya sendiri saham ini masih uptrend ya, dimana di sini dia masih candle-candle masih aman, masih berada di atas garis MA 50-nya dan MA 50 juga masih berada di atas garis MA 200-nya. Oke, seperti itu. Berarti di sini kita lihat aja apakah nanti garis MA kemana saham ITMG ini akan berlabuh ya. Apakah garis MA 50-nya ini akan ditembusnya juga atau enggak ya. Di sini kita hapus aja di sini biar enggak terlalu banyak garis. Oke, di sini saya hapus dulu biar enggak terlalu rame ya. Berarti dia sebelum menyentuh area rejection sebelumnya di sini ya. Di sini kan area rejectionnya sebelumnya dia menyentuh harga closingnya di harga 30.075 ya. Ternyata di sini ketika di sini dia tertingginya hanya menyentuh 29.650 dan kemudian langsung reject ya, reject dan kemudian di sini mantul dan kemudian langsung di sini ya, langsung ARB hari ini ketika ex date-nya di sini tanggal 4 April ini. Oke, di video-video sebelumnya ternyata saya nggak memperhatikan kalau dia mau ex date ya tentang saham ITMG ini. Jadi mungkin banyak yang hari ini tiba-tiba lah kok merah itu, kok merahnya dalam banget nah tiba-tiba dan nggak bisa jualan. Oke, jadi harapan kita adalah garis MA 50-nya ya. Nanti kita lihat apakah dia masih bergerak di atas garis MA 50-nya, solid bergerak di atas MA 50-nya berarti masih aman. Tapi kalau garis MA 50-nya ditembus juga pilihan kita masih ada area sini ya, dimana ini adalah area resisten dan area retest sebelumnya di sini. Area dimana batas atasnya adalah 23.150 dan batas bawahnya adalah 22.575 ya. Di sini di area sini. Oke, apakah dia nanti MA 50-nya ditembusnya juga
apa atau enggak. Tapi kalau MA50 ditembus juga, apakah kita lihat di area sini, apakah area sini akan ditembus juga atau enggak. Coba kita lihat aja nanti pergerakannya saham ITMG itu seperti apa. Ini saya hapus aja dulu. Nah, kita lihat aja dia nanti secara tren garis besarnya seperti apa. Kalau secara trennya sendiri dia masih bergerak uptrend ya, selagi candle-candle masih berada di atas garis MA50-nya. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri ternyata dia udah menungkik ya, udah nge-breakdown istilahnya area 50. Jadi kemungkinan dia akan ke area 30-nya ini. Kemana kalau ke area 30-nya ada kemungkinan dia akan sampai ke garis MA50-nya atau malah langsung ke area sini ya. Ke area 23.150. Oke, tentunya kalau mau ambil nanti ya bisa nanti ketika dia sudah muncul candle pantulan atau dia sudah bergerak stabil ya istilahnya. Tapi kalau kalian yang ternyata hari ini nyangkut di sini ya, harapan kita ini ya garis MA50 dan area sini. Dan kalau dia sudah ngejebol juga area 50, kita masih ada harapan di area sini di harga 23.150 atau di batas bawahnya 22.575. Tapi kalau itu ditembus juga, kita masih ada satu lagi yang menandakan bahwa trennya masih istilahnya masih aman, itu adalah garis MA200-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau sementok-mentoknya kalau kalian masih yakin saham ITMG ini ya garis MA200-nya ini. Nanti kalau dia ngejebol garis MA50 dan ngejebol area sini juga, ya terakhirnya adalah garis MA200. Kalau MA200-nya dijebol juga berarti fix saham ini sudah akan bergerak downtrend ya. Ya seperti itu. Nah, dimana kalau bisa kita lihat sendiri di sini garis MA200-nya juga bergeraknya naik ke atas ini ya. Jadi kalau selagi dia masih bergerak di atas ini secara tren jangka panjang ya, berarti dia masih strong uptrend ya candle-candlenya. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham Wika. Saham Wika ini masih bergerak, istilahnya masih bergerak konsolidasi ya dalam area sini, dan di sini juga sempat keluar dan kembali masuk lagi ke area sini. Ini saya hapus saja karena sudah lampau, udah lewat ya. Nah, di sini bisa kita lihat dia, atau di sini saya buatkan area support baru aja apa ya. Nggak usah ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, dia masih bergerak statis di dalam area sini, dimana area sini saya buatkan kemarin ini adalah area supportnya, dan kemudian sempat di breakdown dan kemudian di breakout lagi di sini, dan kemudian candle-candle tertahan di area sini. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kalau kita masuk misal di harga closing hari ini di harga 995 dengan cut loss kita di harga 975 di sini, dan resisten kita harapannya yang pertama adalah garis MA50-nya ya, dimana kalau garis MA berada di atas candle-candle dia akan berfungsi menjadi area resisten. Oke, seperti itu. Jadi misal kita masuk di harga 995, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Kalau di bawah sini itu sebenarnya masih aman juga ya, masih aman ya, masih di bawah 10% kalau di bawah pantulan yang ini. Oke, misal di harga 915 itu masih sekitar 8%, tapi kalau kita maksimalkan lagi sampai di sini udah terlalu lebar ya. Mungkin pilihan pertamanya di bawah sini, misal ketika kita masuk di harga 995 dan ketika dia keluar dari area sini, batas bawahnya ini kan adalah 985 ya. Jadi kalau keluar atau menyentuh harga 975 kita bisa keluar dulu, itu pilihan pertamanya. Pilihan keduanya kita maksimalkan di sini aja di harga 915, dimana harga 920 itu adalah sebelumnya adalah pantulannya. Dan untuk take profit kita pilihan pertamanya adalah di bawah garis MA50 ini, misal di harga 10.045, dan resisten keduanya di bawah garis MA200-nya di sini di harga 1.100, dan pilihan ketiganya ada di sini, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di harga 1.160 dengan persentasi 16,54% ya. Seperti itu untuk saham Wika. Coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, di sini RSI-nya juga masih bergerak istilahnya apa ya? Datar ya, istilah datar sini. Jadi nggak ada naik, nggak ada turun, dan dia stabil aja konsisten di area berapa, area 45 ya, seperti itu. Karena di sini juga dari candle-candlenya juga dia stabil aja, masih bergerak di dalam area sini terus. Yes. Jadi seperti itu ya. Kalau yang mau punya saham Wika ini, kita nanti bisa pertimbangkan area sini, dimana titik cut loss kita ada dua pilihan ya, dimana di bawah area sini dan selanjutnya di bawah area pantulan ini di harga 9, di bawah area atau di bawah harga 920. Dan kalau untuk kalian yang masih punya dengan harapan masih hold jangka panjang ya, sepertinya
sepertinya kalian bisa pertimbangkan area sini ya, dimana area ini batas bawahnya 820. Kalau 820 ditembus juga, ada baiknya kita bisa keluar dulu ya, dimana di harga 820 itu adalah area pantulan retest sebelumnya di sini. Oke, di sini ketika dia di breakout dan kemudian di sini retest untuk jadi support, dan kemudian di sini sempat ngejebol sedikit dan kemudian kembali lanjut naik lagi ya. Oke. Dan di sini juga ada pantulan support di sini. Di sini juga ada pantulan support ya. Oke, jadi area sini dengan batas bawah selagi dia masih berada di atas harga 820 berarti masih aman ya untuk saham Wika ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Wika, tapi secara tren jangka panjangnya sendiri saham ini nggak bagus ya untuk di hold jangka panjang karena saham ini sedang downtrend ya, downtrend. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini adalah tertingginya ya, tertinggi terdekatnya adalah di harga 2445 dan sekarang harganya cuman 995 ya di sini. Jadi kalau kita tarikan garis downtrend mayornya itu bisa dibilang seperti ini ya. Oke, ini adalah resisten trendline downtrendnya. Oke, cuman ini saya hapus saja. Oke, seperti itu ya untuk saham Wika. Selanjutnya kita akan lihat saham ADMR. ADMR ini hampir sama dengan SMDR ya, sama-sama ada R-nya dan kelakuannya juga sama, cuman ini lebih istilahnya lebih ekstrim lagi. Dia naik terus tanpa ada koreksinya, koreksi cuman sedikit-sedikit dan kemudian lanjut naik lagi. Oke, seperti itu. Di sini juga saya menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi untuk menentukan area support resistennya. Dimana di sini kemarin ketika dia menyentuh harga 2110 di Fibonacci ekstensinya ini dan kemudian dia mental dan kemudian terbentuk pola inverted hammer seperti ini dan kemudian lanjut naik lagi seperti ini. Oke, dan di sini juga dia sudah naik dan hampir mendekati area 2540. Kalau dari secara perhitungan Fibonacci ekstensinya ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini. Coba kita hitung dari risk rewardnya. Oke, agak beresiko ya kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Sebenarnya kalau kita mau beli saham ini untuk hold jangka panjang selagi dia masih berada di atas garis EMA 50 sebenarnya masih aman ya. Oke, tapi kalau untuk tektok di sini ya ada kemungkinan kita tadi kalau mau tektok jadi kita bisa ini ya, bisa ambil di harga 2370 di sini dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Jadi di harga 2070 misal dia turun dari harga 2110 kita bisa keluar dulu dengan resisten kita di sini ya di harga 2540. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat dekat ya, masih risk rewardnya sangat dekat, dimana cut loss kita udah sekitar 12%, dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini dan resisten kita cuma 7,17%. Jadi ada baiknya kita tunggu aja dia kembali turun lagi ke area sini misal di harga 2110 dengan cut loss masih sama di harga 2070, satu tick aja di bawah area itu berarti sekitar 2,82% dengan resisten kita masih sama ya di harga 2540 dengan presentasinya jadi lebih lebar karena kita ambil di bawah ketika dia retest ya, jadi sekitar 19,25%. Tapi kalau seumpama dia nggak retest dan dengan pola-pola sebelumnya ya, ketika dia sampai ke resisten sini seperti sebelumnya disampai resisten dan kemudian turun cuma sedikit dan kemudian lanjut breakout lagi. Oke, kita bisa buy on breakout aja di area sini. Misal kita beli di harga 2570 ketika dia breakout dari area 2540 dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten Fibonacci ekstensi selanjutnya adalah di harga 3230 ya. Dan untuk cut loss kita di harga 2510 di bawah satu tick aja di bawah area sini. Tentunya kalaupun kita sebenarnya kalau mau masuk di harga closing hari ini sebenarnya juga nggak masalah ya, karena secara trennya sendiri saham ini masih rally ya, masih kuat naik terus dan kita nggak tahu dia sampai kemana. Oke. Dan kalau mau masuk di sini kita buat aja sekalian untuk harapkan hold jangka panjang untuk saham ADMR ini. Dan kita melihat lagi dari segi fundamentalnya saham ADMR ini sangat-sangat bagus ya, dan di sini juga trennya juga sahamnya masih kuat nanjak naik terus dan kita nggak tahu dia akan sampai kemana untuk puncaknya. Jadi kalau kalian mau masuk ke saham ini bebas ya, mau masuk sekarang pun bebas, aman, dan kalian bisa buatkan patokannya adalah garis MA 50 nya ini aja.
atau garis terdekatnya setelah sebelum sebelum MA50 ada garis trend ini ya di sini. Garis support horizontalnya ini support vertikalnya ini. Jadi selagi dia masih berada di garis ini masih aman ya di atas garis ini. Tapi untuk terakhirnya adalah garis MA50-nya. Ini saya buat garis MA50 dipanjang lagi. Oke, di sini MA50-nya seperti ini ya. Jadi kalau MA50-nya nanti akan manjang sampai ke arah sini. Jadi selagi candle masih bergerak di atas garis MA50, berarti trennya masih uptrend kuat ya. Tapi kalau nanti ternyata kita masuk dan dia sudah ngejebol garis MA50, itu berarti ada indikasi dia akan mulai bergerak istilahnya, mulai ada istilahnya ketika dia naik di markup ya, ketika dia di markup dan kemudian sudah mulai ada distribusi ya, dia akan ngejebol garis MA50 dan akan bergerak sideways terlebih dahulu, ada distribusi di situ dan kemudian baru di markdown. Itu adalah fasenya semua saham ya. Jadi semua saham itu fasenya seperti itu. Akumulasi dulu, terus di markup naik, terus didistribusikan bergerak sideways dulu dan kemudian di markdown, kemudian diakumulasi lagi dan di markup lagi dan didistribusikan lagi dan di markdown seperti itu. Oke, jadi untuk saham ADMR ini kita bisa beli kapan aja, di mana aja, terserah, di mana selagi kita inginnya untuk menyimpan saham ini jangka panjang ya. Dimana saham ini sendiri rally-nya masih kuat, selagi dia masih berada di atas garis MA50 berarti masih aman ya untuk kita hold jangka panjang untuk saham ADMR ini. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, dia masih berada di atas, tetap berada di atas area 70 area 70 ya. Oke, dia tetap berada konsisten di atas ini. Dan kalau kita lihat lagi dari RSI, resisten RSI-nya sebelumnya di harga di area 85 ya. Oke, di sini. Jadi di sini juga dia sudah mendekati area 85 dan kemudian apakah nanti di sini berarti kalau dari RSI sendiri dia mendekati area 85, di sini dia akan sampai ke harga 2540 ya. Apakah dia nanti RSI-nya nyentuh area 85 dan kemudian reject, dan di sini juga apakah dia akan reject untuk turun ke bawah sini. Jadi kita bisa beli di harga yang lebih murah lagi ketika dia mendekati area atau reject dan mendekati area 2110 ini. Tapi kalau mau beli sekarang pun sebenarnya nggak masalah ya. Oke, seperti itu untuk ada saham ADMR. Selanjutnya kita akan lihat saham LPPF yang hari ini malah ARB ya. Oke. Padahal hari ini IHSG itu menguat sekitar 0,53%, di mana dia secara tren jangka pendeknya tetap masih kuat, masih berada di atas garis MA5-nya ya sini ya, masih strong untuk uptrendnya, juga sudah ngejebol area resisten sebelumnya ya di sini. Tapi di sini LPPF malah ambrol, malah ARB hari ini. Tetapi dia kalau secara trennya sendiri, secara jangka panjangnya dia masih strong uptrend, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle juga masih berada di atas garis MA200-nya, MA50-nya. Jadi candle masih bergerak konsisten di atas garis MA50-nya. Kalau di sini saya tarik ya garis MA50 di sini seperti ini. Oke, jadi selagi candle masih berada di atas garis MA50-nya masih aman ya untuk secara tren jangka panjangnya. Dan di sini juga bisa kita lihat, di sini ada area juga saya buatkan dulu, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini support dan di sini resisten, dan kemudian di sini juga ada resisten dan resisten di breakout, dan kemudian di sini di breakdown lagi ya di sini, dan di sini juga terbentuk gap. Jadi bisa dijadikan sekaligus area support resisten dengan gap sekalian ya di sini. Nah, di sini nanti kita tinggal awasi aja ketika LPPF ini sampai ke area sini, di mana area sini adalah batas atasnya adalah 5525 dan batas bawahnya adalah 5325. Nanti kita lihat apakah di area nanti sudah muncul pantulan atau enggak. Ketika sudah muncul pantulan kita bisa nebeng masuk ya, tapi kalau ternyata masih merah terus kita jangan masuk dulu. Kita bisa tunggu aja di area sini. Kalau ternyata nanti merah dan area sini misal dia ngejebol juga harga 5325 dijebol juga, kita bisa tunggu, kita bisa harapkan dia sampai ke area sini di harga 4775. Apakah dia akan ada pantulan di sini atau enggak, dimana area sini ada area resisten sebelumnya, dan juga di sini ada garis MA50-nya ya. Oke, kalau dari RSI-nya juga di sini dia masih tertahan atau sudah ngejebol nih.
Oke, ternyata di sini juga dari RSI-nya dia masih tertahan di area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia di sini akan kembali mantul lagi. Tentunya kita bisa misal kita lihat dari risk reward kita, misal di sini kita masuk di harga 5.550 ya. Misal di sini ada candle pantulan dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal satu tick di bawah area sini adalah di harga 5.275 dengan persentase cut loss berapa itu? 4,95% ya. Oke, di sini ini saya hapus aja dulu karena ini terlalu kacau ya di sini. Ini aja saya hapus. Oke, untuk pilihan resisten keduanya bisa di bawah sini ya, di bawah garis EMA 50 sekalian, tapi udah sangat-sangat jauh ya, dimana sudah lebih dari 10%. Jadi untuk cut lossnya di bawah sini aja, satu tick aja di bawah area sini, dengan harapan kita di resisten sebelumnya di sini. Dimana itu adalah sebelumnya adalah garis atau area support dan resisten sebelumnya di harga berapa tuh? 6.250. Jadi harapan kita dia bisa sampai ke harga, kalau kita ambil di harga di area sini ketika mendekati dan sudah mulai ada candle pantulan ya, kita dengan harapan dia bisa sampai ke harga 6.250 dengan persentasenya 12,61% dari saham LPPF ini. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk LPPF ini kita bisa awasi dulu apakah nanti setelah ARB ini ada candle pantulan atau enggak. Tapi kalau ternyata masih merah lagi dan ngejebol juga area batas bawahnya ini, misal di ngejebol harga 5.325-nya, kita bisa tunggu di bawah-bawah sini di area 4.775 apakah ada pantulan atau enggak. Oke, seperti itu untuk saham LPPF ini. Selanjutnya ada saham MTDL. Oke, MTDL ini ternyata dia belum berhasil nge-breakout lagi area sini ya. Oke, di sini dia kemarin berarti dia masih berada di area sini. Coba ini saya hapus aja. Dimana ini adalah area resisten trendline downtrend ya. Sini ada resisten trendline downtrendnya, dan kemudian dia sampai ke sini dan kemudian kembali mental lagi ke bawah sini, dan kita bisa harapkan dia sampai ke sini ya, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya. Jadi kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini. Saya buatkan gambar apanya aja, gambarannya. Nah, jadi dia kemungkinan akan bergerak seperti ini sampai akhirnya dia akan menentukan apakah mau nge-breakdown juga area sini atau nge-breakout area sini ya. Apakah atau akan seperti ini polanya. Oke, jadi untuk saat ini bisa kita tunggu ketika dia mendekati area sini aja, dimana area ini adalah batas atasnya adalah di harga 620 dan batas bawahnya di harga 615. Jadi sama seperti sebelumnya, ketika dia turun sampai ke sini dan kemudian muncul candle hijau, kita bisa mulai nebeng masuk. Tapi kalau masih merah seperti ini, kita jangan coba-coba masuk dulu ya. Ya, coba-coba masuk dulu. Jadi ada kemungkinan area sini kalau masih merah, area sini ada kemungkinan akan dijebolnya juga kalau sahamnya atau candlenya masih merah ya. Tapi harapan kita di sini akan kembali mantul juga ya. Dimana di sini ada garis EMA 200-nya juga di sini. Oke. Kalau trend jangka panjangnya sendiri, saham ini masih uptrend selagi dia masih candle masih berada di atas garis EMA 200-nya. Tapi kalau garis EMA 200-nya ternyata dijebol juga, berarti dia emang sudah mengkonfirmasi bahwa akan bergerak lanjut konsisten atau bergerak downtrend seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dimana resisten trend downtrend ini akan terus dilanjutkan untuk menjadi area resisten downtrendnya, dimana kalau dia sudah mengejebol garis MA 200-nya juga berarti sudah mengkonfirmasi saham ini benar-benar akan terbentuk atau akan downtrend, dimana di sini juga garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya. Oke, seperti itu. Di sini juga sudah menungkik ya, atau sudah menembus area 50, ada kemungkinan dia akan sampai ke area 30 dan kemudian kita lihat apakah di area 30 itu akan mantul lagi atau enggak. Berarti kalau dia sampai ke area 30, secara candle juga akan sampai ke area sini ya, dimana area batas bawahnya adalah harga 615. Oke, jadi kita pantau aja dulu untuk saham MTDL ini apakah dia bisa mantul di area sini atau area sini dijebol juga. Berarti kalau area sini dijebol juga berarti ya sudah, berarti emang terkonfirmasi saham ini fix akan downtrend. Dimana kalau kita lihat dari fasenya sendiri sekarang dia emang sudah didistribusikan ya, dimana di sini sebelumnya ada akumulasi di sini ya, ada akumulasi dan kemudian di markup, kemudian di sini sudah mulai bergerak sideways ya di sini, berarti sudah mulai ada fase distribusi dan kemudian dia di markdown ya di sini sekarang. Jadi di sini sekarang bisa dibilang kita bisa main apa ya, main tektok aja, main cepat aja di sini. Jadi dia ada kemungkinan akan bergerak sideways dulu di area sini sebelum kemudian kembali turun, tapi ada juga kemungkinan dia akan kembali nge-breakout area ini.
Oke, seperti itu ya untuk saham TDL ini. Tapi untuk saat ini sendiri kita awasi aja dulu apakah dia bisa kembali mantal di area sini di harga 6.620 dan di harga 615 untuk batas bawahnya. Tapi kalau ditembus ya sudah, berarti emang dia akan lanjut downtrend. Oke, seperti itu ya. Berarti sudah 1 2 3 4 5 6 ada 7 saham yang sudah kita analisis teknikalnya seperti untuk di video ini. Oke, jadi sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya. Oke. Dan untuk yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya di sini. Kita bisa join di sini, kita bisa diskusi bareng-bareng dengan grup atau dengan member-member lainnya. Dan semuanya itu gratis ya. Oke. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.